سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam Selasa ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat dan ringkas salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita telah mengakhiri kajian tafsir kita di surat Ali Imran. Maka di malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk di dalam surat An-Nisa. Dan insyaallah kalau memang memungkinkan waktu kita akan bahas surat An-Nisa ayat 1 ayat 2. Sebelum kita mencoba mengkaji mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya kalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana 'uban kabira. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa, para ulama mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam surat An-Nisa ini sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Jadi khilafiyah antara ulama. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan sebagian Makkiyah dan sebagian Madaniyah. Nah, surat An-Nisa ini kenapa dinamakan dengan surat An-Nisa? Karena di dalam surat An-Nisa ini banyak membahas tentang An-Nisa. Apa itu An-Nisa? Para wanita. Banyak ayat-ayat hukum-hukum yang turun wabil khusus dikhususkan kepada para wanita. Salah satunya adalah di dalam ayat 3 surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wajibnya kita memberikan
mahar kepada seorang wanita yang nikahi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Lalu ayat ini juga menceritakan bahwa para wanita itu boleh dipoligami, tapi mereka tidak boleh mempoliandri. Poligami artinya para laki-laki maksimal boleh memiliki istri 4 dan para wanita tidak boleh memiliki suami kecuali hanya satu saja. Nanti kita akan bahas ketika pada ayat itu apa hikmah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ini Bapak Ibu, Allah mulai dengan memanggil ya ayyuhan nas. Wahai segenap manusia. Wahai segenap manusia, ya ayyuhan nas. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kalian. Yang mana alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Wahai segenap manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan asal usulmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Maksudnya siapa? Dari Adam alaihissalam. Kenapa Adam alaihissalam disebut jiwa yang satu? Karena Adam tidak punya bapak, Adam juga tidak punya. Yang Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang membentuknya. Allah yang menginginkan bentuk nyoja ini, kuping nyoja ini, mata semuanya. Kenapa? Karena tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi disebut min nafsi wahidah, yang mana Allah Ta'ala telah menciptakan kita dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi assalam. Walaupun penciptaan Adam ini pada awalnya diprotes oleh para malaikat. Ketika Allah menyampaikan bahwa aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau menciptakan manusia itu menjadi khalifah di atas muka bumi ini? Mereka akan berpecah belah, saling bunuh, saling menumpahkan darah. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu apa-apa, kata Allah Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam ini Pak dari tanah. Berbeda dengan malaikat dan jin. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan jin Allah ciptakan dari api. Kita manusia unsur tanah. Adam alaihissalam Allah ciptakan dari unsur tanah. Nah, barulah nanti kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa minha zawjaha, dan kami telah ciptakan istrinya dari Adam alaihissalam. Apa maksudnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk paling bawah sebelah kiri. Diambilnya tulang rusuk Nabi Adam paling bawah paling kiri. Sebelah kiri paling bawah. Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam paling bawah paling kiri, lalu dengan itu Allah ciptakan istrinya Hawa. Allah ciptakan Hawa. Jadi Hawa pun dari unsur tanah karena mengambil dari tulang rusuk bagian kiri bawah Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan nanti manusia setelahnya min tinin atau min di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan
mimma mani, dari air yang hina yang kita sebut dengan air mani. Ini unsur-unsur tanah walaupun dari Adam dan Hawa. Karena Adam makan makanan, Hawa makan makanan yang notabene makanan tersebut ditanam di tanah. Memakan hewan, hewan pun mencari makan dari tanah. Maka walaupun setelah Adam dan Hawa diciptakan dari sperma, maka kita masih saja dikatakan dari unsur tanah. Kenapa? Karena memang apa yang dimakan itulah nanti terkelola dan menjadi sperma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Allah ciptakan, Allah katakan allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalian wajib hukumnya bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kalian itu dari jiwa yang satu yang namanya Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kami ciptakan pula istrinya dari Adam, dari tulang rusuknya. Wa bassa minhuma, lalu lahirlah dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan para perempuan. Di awal sini Pak, di awal ini rijal laki-laki dulu, baru wanita, baru wanita. Bahwa Nabi Adam alaihissalam ya memiliki anak pertama yang keluar dari rahimnya Hawa adalah laki-laki. Maka disebut pertama sekali rijal, laki-laki. Baru wanita, bagi baru perempuan. Kenapa? Karena Hawa ini Pak dikisahkan setiap hamil Hawa ini ya hamilnya kembar. Setiap hamilnya lahirannya kembar. Kembarnya ini Pak sepasang, lanang betina. Bukan lanang betina begitu. Ini lanang betina sepasang. Dan anak tertua dari setiap kelahiran laki-laki. Anak tertua setiap kelahiran laki-laki. Misalnya kandungan pertama kali mengandung, yang pertama kali lahir laki-laki, baru kembarannya begitu. Adik mengandung lagi yang kedua, pertama kali lahir laki-laki dulu, baru kembarannya begitu. Begitu selanjutnya. Maka ayat disebutkan wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan lahirlah di antara keduanya rijalan laki-laki katsiran yang banyak wa nisaa, begitu juga para wanita. Ya, begitu juga para wanita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu contohnya adalah anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Qabil ini Pak anak tertua Qabil. Qabil anak tertua dari kandungan pertama Qabil. Kembaran si Qabil namanya Iklimah. Kembaran si Qabil namanya Iklimah. Jadi ketika pertama kali lahir ini anak pertamanya Qabil, lalu Iklimah. Mengandung lagi yang kedua, anak pertamanya lahir disebut dengan Habil, lalu anak keduanya Labuda. Ya. Nah Bapak Ibu, ketika sudah datang masanya menikah anak-anak Nabi Adam ini, karena tak katik manusia lain kecuali sesama mereka, tak ada Pak dikawinkan dengan gerong. Alangkah malu jatuh berhak diri dikawinkan dengan membolehkan mensyariatkan pernikahan antar adik-beradik. Ingat ini cuma syariat Nabi Adam. Kenapa? Karena tak ada manusia lain selain mereka. Maka Adam alaihissalam menikahkan anaknya dengan anak yang lain. Cuma tadi syariatnya tak boleh menikahkan sekandung. Contoh misalnya tadi si Qabil sama Iklimah. Ini kan ada perhatian karena lahir sama-sama, cuma duluan si Qabil dibandingkan Iklimah. Nah kalau yang saya tidak boleh. Kenapa? Karena satu kali kandungan di kandungan yang sama, di waktu yang sama. Jadi bagaimana?
Qabil haruslah menikahi adiknya di kandungan kedua. Dan adiknya di kandungan kedua itu perempuan yang bernama Labuda. Sedangkan Iklimah, adik-beradik langsung dari Qabil ini, perempuan menikahi adiknya yang bernama Habil. Ini syariatnya begitu, Pak. Disilang. Nah, karena Qabil tidak terima Iklimah dinikahkan atau dijodohkan dengan si Habil, malah si Qabil dijodohkan dengan Labuda dan terima. Kenapa, Pak? Karena si Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Adiknya langsung sekandung itu lebih cantik daripada adiknya Habil. Ayah galak, aku nak adik yang ni, adik aku lebih cantik, lebih bohai, lebih seksi, lebih apa? Ada di segala-galanya lah. Makanya dah galak si Qabil menikahi Labuda. Galaknya cuma sama adik sekandungnya itulah yang disebut dengan Iklimah. Padahal syariat sudah menurunkan tidak boleh. Lalu bahasa kita, wahai ayah, coba nego lah dulu sama Tuhan. Pasti kira-kira dinego dulu. Kata Nabi Adam alaihissalam, ayo kalau itu kamu siapkan sesembahan. Sesembahan dalam artian sini kurban, dikurban. Ya, siapkan kurban untuk Allah. Siapa yang diterima kurbannya, itulah yang diterima ajarnya. Karena si Habil, adiknya si Habil ini beternak, maka dia cari kambing yang paling gemuk. Si Qabil ini petani, dia cari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk dikurbankan. Rupanya kurban itu dimakan api, datang bencana petir menyambarnya. Siapa kurban yang disambar petir dimakan api, itulah yang menentukan. Rupanya kurbannya si Habil yang dimakan api, tak kuluna, yang kambing besar tadi yang dimakan api. Makanya artinya adalah si Habil akan menikahi ayunya yang bernama Iklimah, si Qabil akan menikahi adiknya yang bernama Labuda. Dasarnya masih putusan itu bunuh Qabil, ya Habil, ya menikah Allah, bunuhnya, ya. Maka terjadilah pembunuhan pertama. Saya tidak mau lah masuk situ karena nanti akan ada ayat yang khusus berbicara tentang itu. Maka kata Allah, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari Nabi Adam dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah si Hawa, ya. Wa basta minhuma, lalu lahirlah dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan para wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kata Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah taala kalian meminta hajat-hajat kalian kepadanya. Wal arham, sambunglah silaturahmi. Takwalah kamu kepada Allah yang mana dengan kepadanya lah kamu berkehendak. Dengan kepada Allah lah kamu memohon, meminta. Lalu kata Allah, wal arham, jangan lupakan sambung silaturahmi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita harus bertakwa kepada siapa? Kepada zat yang ketika kita berhajat meminta kepadanya. Makanya doa itu Pak ibadah. Doa itu ibadah. Dan doa ini Pak tidaklah harus disampaikan ketika setelah sholat saja. Kapanpun boleh kita berdoa. Mau minum berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi berdoa, mau tidur berdoa, mau belanja berdoa, mau pakai baju berdoa, segala sesuatu diawali dengan doa, karena memang doa ini ibadah. Doa ini ibadah. Maka kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Selain kamu minta kepada Allah yang mana hanya kepada Allah tempat kalian meminta, wal arham, sambung silaturahmi. Pak, di dalam ayat-ayat yang lain, silaturahmi yang paling utama kita sambung adalah ibu bapak kita. Apa
kita sudah tidak tinggal serumah lagi dengan mereka. Ibu bapak kita. Kalau kita punya ayah, masih punya ibu, silaturahmi. Datangi rumah, minta berkat. Tidak baca kita datang tiap saat, tiap minggu, tiap bulan, telepon, video call. Jangan sampai kawan kita 2-3 hari kita video calling, bapak dewek, mama dewek tidak di video call. Tidak baca video call, tak ganti Ustaz aku kota telepon. Tak ganti juga Ustaz, coba cari di rumah siapa lah 2 video yang bikin. Supaya baca tahu kabar, aku kabar kita di dusun, bapak kita di dusun. Maka ini pertama sekali Pak untuk disambung silaturahmi sebelum kemana-mana. Kenapa? Karena atas sebab mereka berdua kita ada di atas muka bumi ini. Sebab mereka berdua kita ada di muka bumi ini. Maka bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada orang tua, kita menyambung silaturahmi kepada mereka. Wabil walidaini ihsana. Dan ketika menyambung silaturahmi, Pak, artinya kita datang membuat senang orang tua, bukan saja. Kadang mohon maaf Pak, kita nak mudik ke dusun misalnya. Seharusnya kita yang dari Palembang ke dusun bawa oleh-oleh. Seharusnya mobil penuh dengan oleh-oleh. Jangan kita beli ke kerupuk Pak. Penuh mobil oleh kerupuk 500.000 cukup lagi. Penuh lagi mobil dengan kerupuk. Kalau memang kan ini kita pakai duit nak beli ke buah pir, buah lain banyaknya dulu. Beli ke kerupuk, penuh lagi tu mobil. Lah sampai di dusun, panggil lagi Pak, tolong deh keluar ke dalam mobil. Nah kan Pak, rumah bener juga. Ini keluar dari mobil, datang ke rumah bapak, ganti reto. Datang salaman langsung bertanya, Mak, ada makanan apa di dapur? Ayo, ini lemah terjadi kok. Lemah terjadi, kena itu bawa apa lah? Bawa martabak ke, bawa bakso ke. Ini sudah salaman, sudah sebentar, Mak, di dapur ada makanan apa? Kami belum makan dari Palembang. Lalu hubungan CEO. Seharusnya bawa makanan ini. Malah terbalik, Pak. Pasti dari dusun ke Palembang penuh mobil. Dari dusun ke Palembang penuh mobil, dari Palembang ke dusun kosong mobil. Ngapa dari dusun ke Palembang penuh mobil? Karena tadi segala yang dibawa di rumah. Terkonan belum masak lagi di depan. Nangko belum masak, diambilnya nangko tadi ya. Jadilah di pulang seminggu masak lagi. Diambil padahal mamanya di karungin dikebat ini apa namanya di bawah itu supaya nak kaki yang malam itu dikarungi Pak, dikarungi. Masya Allah. Bisa kalau besar di depannya, padahal belum besar. Nah yang cek ini anak berada menurut Pak. Seharusnya kita datang membuat senang buah. Ini anak kita datang membuat itu susah. Lalu berapa aja lagi Pak kalau kita nak datang terus balik ke rumah orang tua. Mama bapak kita berpesan dengan kamu, ayah kamu usah dibantu dari kata. Aku tidak tahu jawab apa ayah kamu hilang. Kata bapaknya ngomong sama ibunya, Bu, simpanlah cincin kamu, jangan taruh di laci. Anak kamu tahu di mana kamu taruh emas kamu, simpanlah dulu. Selip di mana? Ngapa? Sesep dikit Pak emaknya tidur masuk ke kamar. Cari juga emas. Ayah ini malah tidak jadi. Oleh sebab itu pertama sekali yang kita harus sambung silaturahmi ibu bapak kita. Buatlah mereka tersenyum ketika kita ada. Semampu kita. Kita baca Quran omongan kita buat dia tahu kali ini. Dah baca kita buat dia ketahu. Pikir wah kita baca di rumah senang. Ajak, ayo kita kemana beli makan bakso dulu. Senang itu Pak Tentu. Walaupun cuma makan bakso, makan bebek, yang penting dia pakai baju bagus masuk ke mobil, kemana kita pergi untuk makan bebek. Sama ayo. Modal 200.000 senang lagi Pak. Jadilah. Oleh sebab itu sambung silaturahmi pertama pada kedua orang. Yang kedua Bapak Ibu, kita menyambung silaturahmi kepada adik
berarti kandung kita. Adik berarti kandung kita plus adik berarti ipar kita. Karena ipar kita adik berarti keluarga pasangan kita. Jangan kamu bedakan ini adik aku, ini ipar aku. Sama baik. Karena kalau kamu bedakan ini adik aku itu ipar aku, berarti rumah kita juga akan membedakan ini adik aku itu ipar aku. Coba kalau kita sama ini adik aku itu ipar aku tapi sama baik. Bini kita juga ngomong ini adik aku kandung itu ipar aku tapi statusnya sama baik. Ini kadang kadang berbalik kedua belah keluarga besar ini karena tadi saling ngandal anak lanang sama keluarga pula, anak betina sama keluarga pula. Lemah pak kalau kedua-duanya ada pemasukan, dua-duanya bergaji itu lemah. Lanang bergaji untuk keluarganya, betina bergaji untuk keluarganya. Masalahnya sekarang ini kan kadang lanang bergaji, betina di rumah. Ya pasti cemburu kan keluar untuk istri itu. Adiknya terus dijingoy adik kandungnya, sedangkan adik ipar beda karena bini gitu nak tunjuk beda kan duit untuk adik-adik. Oleh sebab itu sama. Jadi sambung silaturahmi kepada adik atau keluarga kita. Keluarga yang terdekat itu keluarga kandung dengan ipar. Turun selanjutnya. Jadi itu harus disambung silaturahmi. Tetangga kita, kerabat kita dan sebagainya. Itu kata Allah Taala wal arham menyambung silaturahmi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, man qata'a qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah pun akan memutuskan hubungannya kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Ya samping marahnya Allah mengancam barang siapa yang memutuskan silaturahmi, Allah juga akan memutuskan hubungannya kepada orang yang memutuskan silaturahmi tadi. Man qata'a qata'a Allah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala amat maha mengawasi tindak tanduk perbuatan kita. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali perbuatan itu Allah ketahui. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali perbuatan itu Allah ketahui. Nah kita manusia nak jin kayu nak siapa be? Apa be gawe dia? Allah tahu galau-galau. Allah tahu galau-galau. Jadi walaupun dalam sebuah hadis mengatakan walaupun ada semut hitam kecil bersembunyi di bawah batu yang besar. Batu besar itu di bawah batu besar di bawah itu gelap tak gelap? Batu besar di bawahnya kan tak kena sinar matahari, gelap tak gelap? Semut kecil yang sembunyi dalam itu di tengah malam Allah tahu apa gawe semut kecil itu. Padahal sekecil itu semut apa yang kita besar ini. Dan kita tidaklah di tempat yang gelap mencak semut tadi di bawah batu yang besar bersembunyi di bawah gelapnya matahari, di gelapnya malam. Allah saja tahu apa yang digawe apa itu. Kita nih Pak, mohon maaf kadang takutlah kita pelisi daripada Tuhan. Serius Pak. Dengan jalan kadang kita berjumpa. Di gakai atau misalnya di online menjudi dengar sekali langsung berhenti. Ada polisi saya baru bunyi sirinanya bebas padahal di lorong sana bukan lorong itu langsung dah siap ada yang habis padahal Allah Ta'ala mengetahui apa yang diketahui ada polisi tidak ada polisi Allah tahu. Sama macam kita dengan obat itu Pak. Olah narkoba atau obat-obatan terlarang. Dengar suara sirine, takutnya dibuka. Padahal mati itu sirine ambulan bukan sirine polisi. Takutnya itu kenapa lagi fly? Lagi apa? Ya lagi fly. Lagi di puncak-puncaknya gitu. Tapi dia tidak tahu. Dan yakin bahwa Allah melihatnya. Maka ayat ini mengatakan innallaha kana bikum raqiba.
sesungguhnya innallaha 'alaikum raqibah, sesungguhnya Allah tersebut amat sangat memperhatikan semua tindak tanduk perbuatan kita. Tidak satu pun dari kita yang Allah masuk kita di luar penguasaan Allah. Hati. Jangankan kita yang ada sini, teko anak yang masih dalam kandungan, masih dalam rahim emaknya, Allah tahu apa yang digawekan budak. Apalagi kita yang sudah tua ini. Oleh sebab itu, masyaallah hadirin, di akhir ayat 1 dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha melihat, Maha mengawasi semua tindak tanduk perbuatan kita. Kalau itu sudah kita yakini, aman dunia Pak, tidak perlu ada CCTV. Tidak perlu ada CCTV. Ketika kita nak masuk masjid, ada niat tak bagus nak nyungkil duit dari masjid. Walaupun tak kaki CCTV ini, astagfirullahaladzim, minta maaf. Minta maaf, menuju aku setiap tahun ini rumahku lagi tidak rasa tua ini. Nengok ada masjid tak ditutup di kampus setan. Tapi ketika nak masuk masjid, dia ingat Allah mengetahui, keluar lalu berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, tunjuk aku rezeki yang halal. 2 hari ini rumah kami tak berasa. Pak, kira-kira dikabulkan Allah. Insya Allah dikabulkan. Tinggal kamu yakin dan pindah. Kalau kamu yakin, insya Allah itu. Yang kedua, tinggal kamu galak pegawai ini dan pindah. Jangan sampai kita milih-milih gawean. Kita ke pasar, kata kawan, tolong turun ke pisang dari rendah. Ayo, pisang. Dari gawean, tak tinggal. Dan padahal kawan buka duit. Dah kan cuma nyuruh-nyuruh baik, dah kasih upah. Misalnya satu truk, nah turun ke pisang itu berapa ribu lah kira-kira beli? 50.000 aja ya Pak? Tidak, 20 lebih. Jangan jaga 50.000 bila. Seterak mobil itu beberapa tangan sampai seterak diturunkan dari mobil, 50.000 gitu upah dari turunkan. Jadilah ini halal jika kamu nak pegawai kita, kadang kita dipaklah dibukakan pintu rezeki oleh Allah, kita milih-milih. Nak lemah membaca pegawai itu, nah jadi pengawas saya dapat duit, sekolah dulu mudah-mudahan jadi pengawas. Adonia jurusannya mana jadi pengawas misal. Ini muka dengan pengawas, ngawasi dapat duit, tidak sampai ngawasi sampai rokok, akhir bulan dapat duit. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Maha mengawasi semua tindak tanduk kita. Masuk pada ayat kedua dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabisa bil thayyib." Kata Allah Ta'ala, berikanlah harta anak yatim itu kepada mereka. Kapan? Apabila mereka sudah paham tentang keuangan. Kata para ulama, anak yatim itu hartanya dibalikkan lagi ke dia ketika dia sudah akhir balik. Contoh, ada budak mama bapaknya meninggalkan harta warisan. Dan budak tadi dapat warisan, cuma tadi budak tadi belum tahu apa-apa, masih muda, belum ngerti. Maka warisan itu dipegang oleh orang kepercayaan keluarganya yang mengasuh. Contoh siapa? Artis yang lagi ini meninggal sekarang. Vanessa sama Bibi ya. Atau anak namanya Gala. Ayo tak tahu ya, harus tahu lah, tidak tahu ceramah gitu. Gala itu kan yatim piatu, Pak, asli yatim piatu. Dalam satu ketika yatim sekaligus piatu. Bapak mama sekalian tidak tahu, dikubur ke 10 tahun tidak tahu, yang jelas kebarangan. Nah, Gala tadi kalau ada duit peninggalan mama bapaknya tadi, warisan mama bapaknya,
yang megang duit tadi harus betul-betul, jangan nak sekedar hati. Siapa yang megang duit itu? Kakeknya boleh tak? Kakek dari bapaknya bibi lah. Ayo, tahu ni aja. Bukan bapak Malaysia, kalau Malaysia ada boleh ada dakwah. Ayo tahu ni aja. Harus tahu. Nah, si kakek ini Pak menunjuk ke harta anaknya ini, si cucunya segala ini, ketika segala sudah akhir balik. Lah tahu ngurus duit, ini nah peninggalan mama kau dengan bapak kau sekian juta, sekian ratus juta, sekian Untuk ketika anak tadi lah sudah kita anggap bisa mengelola duit dan dia sudah akhir balik. Karena kalau belum akhir balik Pak, jangan mudah lah dikolok dikit lah. Kok minta cat 5 juta nah sudah lama ambil jauh udah ada tahu. Tapi kalau tidak tahu, nah ini BO aku galak menunjukkan aku gaji kamu, tapi ini dah buka lah gorengan, goreng pisang, aku buka adikku gaji setiap bulan 2,5 juta. Jadi hasil gorengan itu ambil lah untuk aku. Itu kalau mudahnya sudah paham dengan ini. Oleh sebab itu kata Allah, wa atul yatama amwal, balikkan harta anak yatim itu kepada anak yatimnya apabila sudah akhir balik. Tidak baca kita bilang akhir bolehlah kawin, lama dia tidak kawin mana? Maka kalau sudah akhir balik, sudah paham ya. Kalau sekarang ini anak SMA lah, apalagi kalau sudah lulus SMA masuk kuliah itu baca ada yang diurus duit Pak. Masalah dia habisnya apa itu hak dia karena duit dia. Tinggal kita pas kita menjalankan amanah dari orang tua juga, kita kasih ketika anak tersebut sudah paham tentang keluarga. Waktu mereka wala tatabaddalu khabisa bil thayyib. Janganlah kau tukar ya kebaikan dengan keburukan. Pak, Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Makanya jangan campur duit haram dengan duit halal. Syukur-syukur kalau duit itu halal, kalau alhamdulillah. Kalau ada duit haram, na'udzubillah, jangan dicampur. Duit haram kau unjuk ke sambung, sedekahkan sambung, jangan doakan atau jangan kamu cari duit haram. Ngapa? Mesti bapak buat kita yang nyari ini. Karena di akhirat nanti kita akan baca bergerak dari kuburan kita melangkah ke surga itu Pak. Sebelum ditanya 4 perkara. Salah satu yang ditanya dari 4 itu adalah ditanya tentang hartamu. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belajar? Tuhan aku dapatkan dengan cara menipu. Jangan sampai kau menipu tersebut. Tinggal minta ampun kepada Allah. Balik lagi kepada orang yang memiliki. Jadi kalau seandainya Ustaz kami cara berdagang, aku betul-betul murni halal, ada cara subhan, maka kalau saya tidak usah dicampur. Dan betul-betul ini duit yang halal untuk anak-anak kita, makan, minum segalanya, jangan beli harta yang haram. Kenapa? Karena harta yang haram ini Pak akan menjadi watak di pikiran anak-anak kita. Makanya kadang kita susah, anak kita juga tambah susah dalam rombongan. Kenapa? Karena kita dulu masih kecil, biasa kita menunjukkan anak kita makanan dari harta yang haram. Hasil judi ini kan jelas haram. Dibeli ke beras, dimasak oleh orang rumah kita, dimakan anak bini kita. Orang rumah kita tidak tahu menahu atas nina halal dan haram. Yang penting ini kewajiban kaum juga tidak. Ibu tidak ada kewajiban kecuali kalau lakinya ngomong, nah ini nak beras, alhamdulillah aku tadi minang judi. Baru tahu kalau ini atau haram, jangan dimakan. Tapi kalau laki menunjuk duit ini duit, bila beli beras, kita pergi beli beras. Rupanya duit itu hasil dari haram, yang nanggung musuh laki nyobek, kita bini nyuida. Makanya saran aku
Tidak usah banyak tanya, laki itu dapat duit dari mana? Dia juga yang penting ada. Dia penting ada duit. Biar dia tanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak, karena memang yang menggunakan dia. Ini kadang-kadang minimal cerewetnya. Dapat dari mana? Ini akhirnya cerewet. Tidak makan kau sekali itu. Dari duit haram. Itu 150 hasil copet hari ini. Itu yang 75.000 itu hasil aku menang judi. Nah yang ini yang apa namanya ini aku boleh nemu tadi. Sudah tak makan kalau gaji kau banyak aja. Ya, jadi kalau saran ibu dosa lagi ibu akan lagi punya duit. Ya. Kecuali lakinya mau bercerita. Nah, kita beli makanan. Alhamdulillah tadi ayah menang judi. Dia perlu tahu gitu tahu. Jangan dirayakan karena yang dimakan haram. Ayat dalam lupa itu orang selagi ayat selanjutnya. Jadi dalam doa, khawatir ada apa sebab tidak kita bisa jawaban ini mungkin ya. Kenapa tidak jadi masalah? Ibu di belakang, masya Allah di sini. Dosa ditanya orang bela, mau beda mana? Silakan. Kalau seperti itu kalau bagi warisan, jadi kalau umpamanya ada sudah, kan sepakat kita bagi-bagi kita bagi rako kan, malu begini. Baik. Pertama begini. Ketika kita berbagi warisan, kan kita tahu syariat Islam laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Lalu kita ada berani sepakat sudah ada kita bagi rata baik selana buka Al-Quran ayat sekian sebulan dapat sekian kita bagi rata. Jawabannya kalau langsung cek tidak boleh. Kita harus bagikan dulu secara Islam. Bagikan dulu. Ada berapa ayat? Sekian. Kita kalkulasikan dulu. Kau ada petito, kau dapat 50 juta. Kau 50 juta dapat petito, kau 50 juta dapat petito. Kau lanang dapat 100 juta, kau lanang dapat 100 juta, aku lanang dapat 100 juta. Bagi kita dulu duit tadi, 50 juta, 100 juta, 100 juta, 50 juta. Jadi yang petito dapat setengah, yang lanang dapat 1. Tidak, betul ya? Lah sudah ditengok duit tadi, baru dia ngomong, nah ini mereka, karena kita kakak paling umur, balik ke dulu duit ini, aku balik ke duit ini, kakak yang lain balik dulu, kita bagi atau mereka sudah. Nah kalau itu boleh. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan syariat Allah pertama. Tapi kalau seandainya, kenapa harus begitu dulu? Pak? Karena tadi kalau cuma kita ngomong baik belum dijengok ibu itu biasanya nganggu baik, Pak. Tapi kalau sudah banyak ini duit, mana pilih dia hukum? Kadang tidak jadi itu, Pak. Saya duit. Tapi aman kita bagi rata, Pak. Aman kita bagi rata, Pak. 75 juta sewa. 75 juta, iya. Kalau tidak ada bagi rata, kakak 100 ambil 50. Lebih, yoi. Gitu ya, ada Tuhan. Ada hukum Tuhan. Melu hilang hukum Tuhan. Nah, pacanya berkerasnya karena nanti tengok duit itu. Tapi kalau memang sudah tengok duit tadi, masih dia ikhlas ngumpul sudah kita kumpul ke bela, kita bagi kirato sudah. Itu tidak apa-apa. Itu tabarruan itu artinya bos kita keikhlasan. Sudah dibagikan tapi diikhlaskan lagi. Sudah kalau itu tidak apa-apa. Yang penting dahulukan pembagian hukum waris sesuai syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Silakan Pak. Ini pengalaman Pak. Silakan. Tahun 2020 itu aku pernah jalan tapi nasi Pak. Nama emas Pak. Nah kedua itu masih 10%-nya masih dari itu yang masjid. Ya itu yang sisanya aku jadi modal. Ala lah itu Pak. Tidak ya. Tidak. Mengapa? Kalau kita boleh nemu ada dalam fikih disebut al-luqata, ya, barang temuan. Barang temuan ini Pak,
Ketika kita menemukan emas misalnya, tidak artinya kita temukan emas itu lalu milik kita sepenuh. Jadi apa? Bagaimana kalau kita boleh emas atau harta atau barang berharga, kita umumkan setahun penuh. Siapa yang kehilangan emas, temui aku. Ujuk nomor telepon kita. Setahun tak kata yang telepon, baru jadi hak kita. Tapi sebelum sampai setahun, ya maka belum jadi hak kita. Maka ketika ada yang telepon tadi, Pak, aku ngaku gini, makanya kita tanya, emas yang kau kehilangan itu emas apa? Emas cincin kah, gelang kah, kalung kah? Gelang, oh gelang. Terus apalagi berapa gram sekian, berapa lagi sekian, 99%, 193%, 121% kadar emas sekian. Mohon maaf, jadi bersama, bukan punya kamu. Mohon maaf, sudah pergi. Ya supaya jangan kok punya kamu gelang, bukan gelang, bukan gelang. Datang lagi kau suruh ini, kau aku apa namanya, kalung, kalung juga kan, gelang bukan gelang, cincin. Kalau itu kan udah terbang. Jadi banyak kan pertanyaan, kau kehilangan emas apa? Gelang, kalau itu bukan gelang. Tapi tanya dulu, gelang gram, sekian gram. Mana orang itu ciri-cirinya ini? Ujung-ujung mohon maaf bukan punya kamu. Karena apa? Karena ciri-cirinya tidak sama seperti yang kau ceritakan. Jadi tidak halal bagi kita itu sebelum setahun penuh kita umumkan di tempat kehilangan. Jangan sampai bertemu emas di pasar, diumumkan, ditaruh di jendela masjid ini, ada jadi. Kalau dapatnya di masjid, diumumkan di masjid. Tapi kalau dapatnya di pasar, nah kita sebar pengumuman di pasar tadi bahwa kita menemukan emas yang merasa kehilangan emas, silakan hubungi nomor kita ini. Setahun penuh kita tunggu. Kalau setahun penuh sudah kita tunggu, dapat yang telepon baru jadi halal bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Masuk Isa? Itu saja dulu mungkin yang bisa sampaikan kepada saudara ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kembali kita pada Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.